Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dian Wahyuningsih. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hofilin, Prodi Ekonomi Syariah. Ya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam yaitu studi ilmu ekonomi yang membahas lebih kompleks dan luas secara keseluruhan, di mana perusahaan ekonomi yang mempengaruhi banyak seperti masyarakat, pasar, perusahaan, hingga perekonomian suatu negara. Ya, yang selanjutnya yaitu tujuan dari ekonomi makro. Ekonomi makro mempunyai 6 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan pendapat. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keenam, menyeimbangkan pembayaran neraca ke luar negeri. Ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat aktivitas ekonomi makro. Dalam analisis, ekonomi makro memberi perincian pengeluaran secara agregat dan keseluruhan, termasuk pengeluaran dari rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengusahaan, atau biaya investasi. Yang terakhir yaitu ekspor dan impor. Ruang lingkup yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang ada di masyarakat atau jumlah uang yang ada dalam perekonomian. Ruang lingkup yang ketiga, pengeluaran agregat. Ketika pengeluaran tidak sesuai dengan ideal, maka akan memunculkan permasalahan dalam perekonomian. Konsep dasar ekonomi makro. Dalam sejarah, ekonomi makro pada abad ke-8 berawal dari teori Adam Smith. Kemudian terlahirlah para ekonomi yang melahirkan teori ekonomi liberal. Setelah krisis pada abad ke-20, lahirlah teori ekonomi makro. Dan masalah-masalah ekonomi konvensional mempunyai 2 macam masalah. Yang pertama, masalah dalam jangka pendek, yaitu mengelola ekonomi agar terhindar dari 3 masalah, yaitu masalah inflasi, pengangguran, dan keseimbangan neraca pembayaran. Masalah yang kedua dalam jangka panjang, yaitu harus serasi antara pertumbuhan penduduk, meningkatkan kapasitas produksi, dan kesediaannya dana investasi, serta waktu penyelesaiannya mencapai 5,10 dan 50 tahun. Pada poin yang terakhir ini yaitu penyebab ekonomi makro pada pengembangan bisnis. Ekonomi makro adalah bagian dari kegiatan yang membahas perubahan ekonomi berskala besar yang mempengaruhi masyarakat dan perusahaan serta pasar mereka. Dan ekonomi memiliki beberapa komponen yang secara langsung mempengaruhi pengambilan keputusan suatu perusahaan, termasuk pengembangan perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.